Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah. Halaqah yang ke-16 dari silsilah ilmiah pembahasan kitab Al-Aqidah Al-Wasithiyah yang ditulis oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah. Syekhul Islam beliau mengatakan wa qawluhu, dan juga firman Allah, laisa kamitslihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir. Tidak ada yang serupa dengan Allah, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Baik. Di dalam firman Allah Azza wa Jalla, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Maka di sini ada an-nafyu al-mujmal, penafian yang global. Yang Allah nafikan di sini adalah mithliyah, keserupaan. Berarti ini sifat manfiyah, sifat yang dinafikan oleh Allah Azza wa Jalla. Bagaimana sikap kita menghadapi sifat yang manfiyah seperti ini? Kita nafikan apa yang Allah nafikan. Berarti kita katakan tidak ada yang serupa dengan Allah. Kemudian yang kedua, kita tetapkan kesempurnaan dari kebalikan sifat ini. Keserupaan berarti lawannya adalah dia adalah yang memiliki sifat wahidiyah atau wahdaniyah. Allah SWT memiliki sifat wahdaniyah, yaitu dialah yang esa. Tidak ada yang serupa, berarti dialah satu-satunya. Dialah ahadiyah, yang memiliki sifat ahadiyah atau wahdaniyah. Maka kita tetapkan kesempurnaan ini bagi Allah. Dialah satu-satunya yang memiliki sifat-sifat yang sempurna, zatnya adalah yang paling sempurna, nama-namanya adalah yang paling sempurna, pekerjaan-pekerjaan Allah dan amalan-amalan Allah adalah yang paling sempurna. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan sudah berlalu penjelasan dari apa yang Allah sebutkan di dalam surat Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ini termasuk nafi yang mujmal, dan sudah kita sampaikan kebanyakan di dalam Al-Qur'an adalah nafi yang mujmal. Tasbih yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an banyak. Sabbaha lillah, yusabbihu lillah, fasabbih bihamdi rabbik. Apa makna tasbih? Mensucikan Allah dari seluruh sifat kekurangan. Ini adalah isinya, maksudnya adalah nafi. Ya, dan sudah kita sebutkan bahwasanya di antara nama Allah yang nafiyah adalah subuh. Tasbih adalah menafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan. Dan ayat-ayat tentang tasbih banyak. Dan itu adalah termasuk nafyu yang mujmal, penafian yang secara global. Para malaikat mereka bertasbih, kita diperintahkan untuk bertasbih. Banyak zikir-zikir yang isinya adalah tasbih. Ketika kita sujud bertasbih, ketika kita rukuk bertasbih, setelah kita sholat kita bertasbih. Maksudnya adalah kita nafikan dari Allah seluruh sifat kekurangan. Ini adalah nafiyul mujmal. Baik sifat kekurangan yang kita tahu maupun sifat kekurangan yang tidak kita tahu, yang kita dengar dari orang-orang musyrikin ataupun yang tidak kita dengar dari mereka. Mereka mengucapkan, mensifati Allah dengan sifat-sifat yang jelek, maka kita katakan subhanallah amma yasifun, maha suci Allah dari apa yang mereka sifatkan. Laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Berarti kita tetapkan Allah dialah yang memiliki sifat al-ahadiyah. Ya, dia saja. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan laisa kamitslihi syai' bukan maksudnya adalah menafikan sifat Allah. Karena ada sebagian ahlul bid'ah, hadahumullah, memahami firman Allah laisa kamitslihi syai', berdalil dengan ayat ini laisa kamitslihi syai', bahwasanya Allah tidak memiliki sifat. Tidak ada yang serupa dengan Allah, berarti Allah tidak memiliki sifat. Karena kalau memiliki sifat berarti serupa dengan makhluk. Sehingga Mu'tazilah mereka mengatakan Allah tidak memiliki sifat. Dalilnya apa? Mereka mengatakan laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Menganggap bahwasanya menentukan sifat bagi Allah berarti menyerupakan Allah dengan makhluk. Padahal kalau kita memahami ayatnya laisa kamitslihi syai', tidak ada yang serupa dengan Allah. Allah tidak menafikan di sini sifatnya. Sehingga setelahnya, dan ini menunjukkan bahwasanya makna yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah ini salah dan batil. Apa kata Allah setelahnya? Allah menetapkan sifat bagi wa huwas sami'ul basir, dan dialah yang maha mendengar lagi maha melihat.
Berarti di sini Allah menetapkan sifat untuknya, sifat yang terkandung di dalam namanya. Nama Allah As-Sami' mengandung sifat As-Sam', Al-Basir mengandung sifat Al-Basar. Berarti laisa kamitslihi syai', ini bukan penafian terhadap sifat Allah, tapi ini menafikan sesuatu yang semisal dengan sifat Allah. Tapi ketika kita menyebutkan atau menetapkan sifat bagi Allah, maka kita tidak menyerupakan sifat tersebut dengan sifat Allah. Kita katakan bahwasanya itu adalah sesuai dengan keagungan Allah. Jadi firman Allah laisa kamitslihi syai' bukan menafikan sifat Allah, tapi menafikan sesuatu yang serupa dengan sifat Allah. Sehingga Allah menetapkan setelahnya nama dan juga sifatnya. Wa huwas sami'ul basir. Karena sebagian orang ini mentakwil, mentakwil. Di sini Allah tidak mensifati dirinya dengan as-sama' wal basar. Mentakwil as-sama' di sini adalah al-ilm, dan al-basar di sini juga al-ilm. Jadi mereka memiliki 7 sifat, menetapkan 7 sifat, al-ilm, kemudian al-iradah, al-qudrah, dan seterusnya. Sifat-sifat yang lain mereka kembalikan kepada 7 sifat ini. As-sama' wal basar, mereka mengatakan maksud dari as-sama' adalah ilmuhu bil musma'at atau bil masmu'at. Maksudnya adalah ilmu Allah di sini, ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang didengar, dikembalikan kepada ilmu. Ketika mereka membaca Al-Basir, mereka mengatakan maksudnya adalah ilmu Allah terhadap segala sesuatu yang dilihat. Jadi dikembalikan, muaranya adalah kembali kepada ilmu. Tangan ditakwil menjadi qudrah. Kemudian di sana ada sifat-sifat yang ditakwil dengan iradah. Rahmah misalnya, mereka takwil dengan apa? Iradatul in'am. Kembali kepada iradah. Sehingga mereka menetapkan 7 sifat, iradah, qudrah, dan seterusnya. Maka ini adalah kebatilan. Allah SWT mensifati dirinya dengan as-sama' wal basar. Dan ini menunjukkan bahwasannya yang namanya itsbat tidak mengharuskan menyerupakan. Allah di sini mengitsbat wa huwa sami'ul basir. Bukankah ini adalah penetapan sifat dan juga nama bagi Allah? Dan di ayat yang sama, tidak usah jauh-jauh, Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Berarti menetapkan nama dan juga sifat Allah tidak melazimkan menyerupakan sifat dan nama tersebut dengan sifat makhluk. Karena banyak orang yang tidak paham tentang masalah ini, menganggap bahwasanya menetapkan berarti mentashbih, sehingga mengatakan ahlu sunnah mereka adalah musyabbihah, karena mereka menetapkan sifat istiwa bagi Allah, menetapkan sifat mendengar, melihat bagi Allah, menetapkan sifat turun bagi Allah, menetapkan sifat tangan, mata bagi Allah. Berarti mereka mentashbih. Tidak. Menetapkan tidak ada kelaziman dengan menyerupakan. Dan sudah kita sebutkan tentang kaidah ini sebelumnya. Kaidah yang disebutkan oleh Syekhul Islam sebelum beliau memasuki perincian penyebutan ayat-ayat dan juga hadis ini. Penetapan tidak mengharuskan menyerupakan. Dan mensucikan Allah dari kekurangan tidak harus menafikan sifatnya. Jadi itsbatun bila tashbih wa tanzihun bila ta'til. Ya, kita menetapkan tanpa menyerupakan, dan kita menafikan tanpa kita mentaktil dan menolak sifat Allah Azza wa Jalla. Dan dalam ayat ini terkumpul an-nafy wal isbat. Sebagaimana dalam ayat Watawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut, sebagaimana dalam ayat kursi dan apa yang disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Ikhlas, terkumpul di dalamnya an-nafy dan juga al-isbat. Baik. Al-Basir di sini dia mengandung 3 sifat. Jadi bukan hanya al-basar saja, tapi ada sebagian ulama yang menyebutkan mengandung di dalamnya 3 sifat. Sifat yang pertama adalah al-basar. Kemudian yang kedua adalah al-busr dengan mendhammah ba dan mensukun sad, al-busr. Kemudian yang ketiga adalah sifat al-basirah. Al-basar maknanya adalah Allah SWT melihat atau maha melihat. Al-basir ini adalah yang maha melihat. Ini berkaitan dengan segala sesuatu yang dilihat. Maka Allah SWT dialah al-basir. Dan Allah SWT memiliki sifat al-busr. Dan al-busr ini maknanya apa? Maknanya adalah jalail ma'lumat. Itu pengetahuan yang zahir, yang kelihatan.
maka Allah SWT maha melihatnya. Dan al-basirah ini berkaitan dengan daqaiq al-ma'lumat, pengetahuan-pengetahuan yang sangat jeli dan juga sangat teliti. Berarti al-busr ini berkaitan dengan jalail ma'lumat, perkara-perkara yang jelas. Adapun al-basirah ini adalah perkara-perkara yang kecil, perkara-perkara yang teliti. Ketika kita mempelajari nama Allah al-basir, maka tahuilah bahwasanya dia mengandung 3 sifat ini. Al-basar, yaitu Allah SWT memiliki sifat melihat, penglihatan, dan Allah memiliki sifat al-busar, yaitu mengetahui perkara-perkara yang besar, wal basirah, dan Allah mengetahui perkara-perkara yang sangat teliti. Baik, Allah SWT dialah as-sami' al-basir, dialah yang maha melihat, yang maha mendengar. Maha, yaitu Allah SWT sangat sempurna pendengarannya, mendengar segala sesuatu. Antum berbicara sekecil apapun, selirih apapun, di ruangan yang tertutup berlapis-lapis selirih apapun, maka ketahuilah bahwasanya Allah SWT dialah yang as-sami'. Allah maha mendengar semuanya, selirih apapun seseorang berbicara, dan sebanyak apapun orang berbicara. Bahkan yang berbicara bukan hanya manusia saja, jin juga berbicara, hewan mereka berbicara dengan bahasa mereka. Apakah samar bagi Allah suara-suara tersebut? Tidak. Allah maha mendengar semuanya, dialah yang as-sami'. Seandainya mereka berbicara dengan suara yang kecil, yang paling kecil yang mereka bisa, Allah SWT maha mendengar. Sehingga di sini kita mengetahui Allah, dia mendengar apa yang diucapkan oleh hambanya berupa doa misalnya. Allah sami'ud doa, Allah maha mendengar. Meskipun kita tidak mengeraskan suara kita, tapi kita mengatakan, ya Allah, ya sami'ud doa, ya berikanlah aku rezeki, mudahkanlah aku dalam menuntut ilmu, berikanlah taufik dan juga hidayah kepada orang tuaku. Allah mendengar yang demikian. Maka seorang muslim tidak berputus asa dari rahmat Allah, dan asalnya yang namanya doa ini dilirihkan, bukan dikeraskan di hadapan orang lain. Asalnya dilirihkan dengan khufyah, yaitu dengan pelan-pelan. Dan Allah SWT maha mendengar apa yang diucapkan oleh musuh-musuh Allah, yang mereka berbicara tentang Allah dengan pembicaraan yang buruk, menghina Rasulnya, menghina ayat-ayatnya. Allah maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Ketika mereka berkumpul, membuat makar, atau berkonspirasi, apakah itu samar dari Allah? Allahu Rabb kita maha mendengar apa yang mereka ucapkan. Gak usah khawatir. Allah SWT mengetahui rencana mereka dan makar yang ingin mereka lancarkan untuk menghancurkan agama Allah. Laqad sami'a Allahu qaulal ladzina qalu innallaha faqirun wa nahnu aghniya. Ketika orang-orang Yahud mengatakan bahwasanya Allah itu fakir, Allah maha mendengar. Sungguh Allah telah mendengar ucapan orang-orang yang mengatakan bahwasanya Allah adalah fakir, wa nahnu aghniya, dan mereka mengatakan kami adalah orang-orang kaya. Mensifati Allah dengan faqr. Sanaktubu ma qalu. Sungguh kami akan menulis apa yang mereka ucapkan. Tulis oleh Allah SWT, akan ada perhitungan dengan mereka. Wa qatlahumul anbiya'a bighairi haqq, dan pembunuhan mereka terhadap nabi-nabi Allah tanpa hak, dan nanti kelak di hari kiamat akan ada perhitungan. Wa naqulu dzuqu 'adzabal hariq, dan kami akan katakan kepada mereka, rasakanlah azab yang membakar ini. Kita yakin bahwasanya makar yang mereka perbuat, yang mereka bicarakan adalah indallah, ada di sisi Allah. Wa indallahi makruh, di sisi Allah makar mereka. Allah mendengar apa yang mereka ucapkan. Tapi kita lemah, kita tidak memiliki kekuatan atau mendengar setiap apa yang diucapkan di dunia ini. Tapi Allah mendengar, maka kewajiban kita adalah bertawakal kepada Allah. Allah yang akan mengurusi kita semuanya. Allah yang akan menolong kita dengan cara kita mau menolong agama Allah. In tansurullaha yansurkum. Kalau kalian menolong Allah, maka Allah akan menolong kalian. Bagaimana menolong Allah? Kita melaksanakan perintah dan juga menjauhi larangan. Itu menolong agama Allah. Kita sebarkan tauhid, kita sebarkan sunnah, dan kita praktekkan pada diri kita sendiri. Di tengah-tengah manusia yang mereka lalai, ya, dan banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan apa yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, maka Allah SWT dialah yang maha mendengar. Kalau kita memiliki problem, kita memiliki permasalahan hidup,
Kembali kepada Allah, dirikan suara. Yakinlah bahwasanya Allah SWT dialah yang maha mendengar apa yang antum ucapkan, dan dialah yang maha mengetahui sebelum antum ucapkan. Hadirkan bahwasanya Allah SWT maha mendengar setiap apa yang diucapkan oleh manusia, sehingga ketika kita mengetahui Allah maha mendengar, padahal di dalam hati kita ada ta'zim, pengagungan terhadap Allah, maka malulah untuk mengucapkan sesuatu yang tidak diridhai oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga kita menjaga lisan kita, takut untuk bohong karena Allah mendengar, takut untuk mengucapkan ucapan yang tidak baik, ya, ucapan yang jorok, ucapan yang terlalu keras sehingga masuk di dalam larangan. Inna ankaral aswati la sautul hamir. Suara yang paling jelek adalah suara keledai. Ya, kita diperintahkan untuk melirikkan suara, mengeraskan suara kalau memang ada keperluan. Maka orang yang istihdhar dan mereka mengingat selalu bahasanya Allah SWT dialah yang maha mendengar, hati-hati dalam mengeluarkan suaranya. Kita, seandainya kita bertetangga dan mungkin rumah kita posisinya bertolak belakang dengan tetangga kita, artinya terkadang kita berbicara di rumah bagian belakang, kemungkinan terdengar oleh tetangga kita yang juga sedang di rumah bagian belakang. Apa yang kita lakukan? Kita melirikkan suara, malu. Kita teriak-teriak, kita membentak-bentak anak, atau kita membentak suami misalnya, atau orang tua, malu. Ya, dan ini adalah perbuatan yang tidak baik tentunya. Tapi kita melirikkan suara karena kita tahu bahasanya kemungkinan tetangga kita di belakang juga mendengar. Nah, harusnya kita terhadap Allah SWT, hendaklah kita malu kepada Allah SWT. Maka jagalah ucapan, jagalah suara kita, dan ketahuilah bahwasanya Allah SWT maha mendengar. Ya, jadikanlah Allah SWT mendengar yang baik-baik saja dari diri kita. Zikir, ya, kalimat yang thayyibah, nasihat, membaca Al-Quran, ucapan yang di dalamnya ada ikram kepada orang tua, ucapan yang di dalamnya ada kasih sayang terhadap anak, ada penghormatan kepada suami, ada ihtiram kepada guru. Maka ini adalah suara-suara dan kalimat-kalimat yang baik. Dan ini harusnya demikian kita memahami nama Allah As-Sami', dan Allah SWT dialah Al-Basir. Dialah yang maha melihat dan mengetahui perkara yang zahir, yang jelas, maupun perkara yang teliti, yang detail. Allah SWT maha mengetahui, maha melihatnya. Dan penglihatan Allah adalah penglihatan yang luar biasa, yang sangat sempurna. Seandainya ada sesuatu yang sangat kecil, yang mungkin warnanya hitam di malam yang gelap gulita, dan di tempat yang dilapisi dengan banyak lapisan, maka Allah SWT maha mengetahui. Tidak ada sesuatu yang luput dari penglihatan Allah. Makhluk yang paling kecil, virus atau bakteri atau kuman atau yang semisalnya, Allah SWT maha melihatnya. Bahkan Allah SWT yang menciptakan, dan Allah melihatnya. Bagaimana dia bergerak, bagaimana dia menular, berapa jumlahnya, tidak ada yang luput dari penglihatan Allah. Maka orang yang mengetahui bahwasanya Allah SWT dialah yang maha melihat, sama dengan ketika dia mengetahui bahwasanya Allah maha mendengar. Dia berusaha untuk memperlihatkan sesuatu yang baik, berlaku dengan perlakuan yang baik, baik di dalam rumahnya maupun di luar rumah, baik dalam keadaan sendiri maupun bersama orang lain. Karena dalam keadaan dia sendiri di kamarnya dan di depannya ada HP, ada komputer, dia sadar bahwasanya Allah SWT sedang melihat. Malu kalau kita melakukan perkara yang tidak baik sementara Allah SWT melihatnya. Ya, kita bersama keluarga kita, sama teman kita atau anak atau istri kita, kita melihat sesuatu yang tidak diperbolehkan sementara dia secara tidak sengaja dia melihat, ini sesuatu yang memalukan. Kita tahu itu adalah perkara yang tidak diperbolehkan dan dia adalah maksiat. Lalu bagaimana? Dan seharusnya itulah yang dilakukan oleh seseorang, dan harusnya dia lebih malu ketika dilihat oleh Allah Azza wa Jalla, melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dan Allah memberikan nikmat kepada kita dengan mata, kemudian kita gunakan untuk melihat sesuatu yang diharamkan, maka seseorang malu melakukan yang demikian. As-Sami' Al-Basir, ini adalah nama Allah yang seharusnya di antara faedah yang bisa kita ambil, menjadikan kita muraqabah, merasa diawasi oleh Allah SWT dalam ucapan kita maupun dalam gerak-gerik kita. Dan Allah SWT mengatakan, innallaha ni'imma ya'idukum bih.
Sesungguhnya Allah sungguh baik apa yang Dia nasihatkan kepada kalian. Sungguh baik apa yang Allah nasihatkan kepada kalian. Innallaha kana sami'an basira. Sesungguhnya Allah dialah yang maha mendengar lagi maha melihat. Abu Hurairah pernah beliau membaca ayat ini, yaitu Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil 'adl. Innallaha ni'ma ya'idukum bih. Innallaha kana sami'an basira. Beliau mengatakan, di sini diriwayatkan oleh Abu Dawud, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u ibhamahu ala udhuni. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meletakkan ibhamnya di atas telinganya. Ibham ini adalah jempol. Ya, meletakkan jempolnya di atas telinganya. Wallati taliha ala ainihi, dan apa yang setelah ibham, setelah jempolnya itu jari telunjuknya ke arah matanya. Ini dilihat oleh Abu Hurairah. Abu Hurairah mengatakan dalam riwayat yang lain, Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqra'uha wa yadh'u isba'aihi. Aku melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca ayat ini dan meletakkan kedua jarinya ini. Apa maksud beliau sallallahu alaihi wasallam dengan meletakkan dua jarinya ini? Maksudnya adalah ingin menunjukkan kepada kita bahwasanya Allah memiliki pendengaran dan juga penglihatan secara hakikat. Yaitu Allah benar-benar memiliki pendengaran dan juga benar-benar memiliki penglihatan. Itu maksudnya. Bukan berarti beliau mentashbih, bukan berarti beliau menyerupakan. Mustahil beliau sallallahu alaihi wasallam menyerupakan penglihatan Allah dengan penglihatan makhluk, pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Padahal Allah mengatakan laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan Allah. Dan Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi maksud beliau adalah hakikatnya, yaitu Allah benar-benar melihat dan Allah benar-benar mendengar. Bantahan terhadap sebagian orang yang mereka mentakwil as-sam' wal basar tadi dengan ilmu. Bantahan terhadap orang yang menafikan sama sekali. Bukan hanya mentakwil, bahkan dia lebih parah lagi menafikan, yaitu Allah tidak mendengar, Allah tidak melihat. Mengatakan Allah itu sami' bila sam'in, Allah itu basir bila basar. Allah itu maha mendengar tapi tanpa pendengaran. Allah maha melihat tapi tanpa penglihatan. Berarti dia menetapkan nama bagi Allah dan menolak sifat. Padahal Nabi SAW menyebutkan dengan isyarat ini hakikat dari sifat Allah Azza wa Jalla. Baik, Al-Imam Abu Dawud rahimahullah ketika beliau menyebutkan riwayat ini, beliau menukil ucapan Ibnu Yunus. Dia mengatakan qala al-Muqri ya'ni innallaha sami'un basirun, ya'ni anna lillahi sam'an wa basaran. Ini salaf, mereka mengatakan maha mendengar, maha melihat, maksudnya adalah Allah memiliki pendengaran dan juga penglihatan. Berkata Abu Dawud, wa hadza raddun 'alal Jahmiyah. Ini adalah bantahan terhadap Jahmiyah. Dan Al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, beliau juga di dalam Sunan Tirmidzi menukil sebagian ucapan salaf dalam masalah ini. Ya, dengan nukilan yang panjang di sini. Namun saya sebutkan di sini bahwasanya beliau mengatakan wa hakana qaulu ahli ilmi min ahli sunnah wal jamaah. Demikianlah ucapan ahli sunnah wal jamaah, yaitu mereka menetapkan tanpa menyebutkan kaifiyahnya. Wa amal Jahmiyah fa ankarat hadhihi riwayat. Adapun Jahmiyah maka mereka mengingkari riwayat ini. Wa qalu hadza tashbih. Mereka mengatakan ini adalah tashbih. Itu menganggap ya orang yang menetapkan sifat Allah Azza wa Jalla berarti dia mentashbih Allah SWT. Baik. Itulah yang bisa kita sampaikan pada halaqah kali ini. Semoga bermanfaat dan sampai bertemu kembali pada halaqah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdullah Rai di kota Jember. Materi audio ini disampaikan di dalam grup WA Halaqah Silsilah Ilmiah HSI Abdullah Rai.